Businessman Opinion. PLN saat ini memiliki hutang sekitar 440 triliun rupiah. Direktur Utama PLN yang baru menargetkan memangkas hutang PLN itu setidaknya sebesar 22 triliun tahun depan. Ada komentar PLN merupakan perusahaan listrik satu-satunya di Indonesia. Lalu kenapa hutangnya bisa sebesar itu? Apa komentar dan saran Anda mengatasi hutang PLN yang ratusan triliun rupiah itu? 6339160. Ya, saya kira perlu diungkapkan oleh Direktur PLN yang baru ya, kenapa hal ini bisa terjadi. Karena saya kira tidak terlibat dari korupsi dan manipulasi yang ada di dalam. Karena kalau satu-satunya sebagai lembaga yang ditunjuk BUMN untuk mengatasi segala peristrikan di Indonesia, baik di Jawa, di Bali, dan Sumatera, dengan berbagai daerah di Indonesia, saya kira bukan kerugian, mungkin banyak keuntungan. Cuman kalau dengan itu kemana advantage-nya itu, sehingga menimbulkan kerugian yang masif. Ini perlu diungkap, perlu dipilih orang-orang yang bersih untuk mengatasi hal-hal demikian. Karena kalau berbicara dengan rupiah ini sangat sulit ya. Ada orang yang mudah terpengaruh dengan kedudukan yang cukup aduhai sehingga melakukan hal-hal yang kurang baik gitu loh. Saya kira demikian. Terkait dengan utang PLN yang 400 triliunan itu, jadi kita perlu paham juga itu alokasi utangnya kemana. Apakah itu merupakan utang produktif yang notabene menambah aset PLN, atau memang utang untuk memenuhi biaya operasional, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan. Kalau itu memang utang produktif, jadi Direktur Utama kan perlu lihat itu, apakah aset-aset produktif selama ini memang menghasilkan atau tidak. Kalau tidak, lebih bagus dilepas, sehingga utangnya itu bisa berkurang. Dan kedua, reformasi SDM memang harus dilakukan, Pak, karena bukan rahasia umum lagi, kita tahu memang banyak kecurangan atau ketidaksesuaian terjadi di dalam tubuh PLN itu sendiri, dan sekarang sedang terjadi pembenahan, dan ini sebaiknya terus ditingkatkan sehingga betul-betul PLN itu dikelola secara profesional tanpa adanya banyak kepentingan dari luar. Kalau menurut saya gini aja lah, kalau masalah itu ya coba diaudit secara jelas, secara itu penggunaan kemana-mana aja. Nah, dan setelah misalkan sudah dibenahi seperti itu, mungkin ada baiknya dia ikutin, jadi dibuatkan listing aja IPO, jadi kan dia terbuka, jelas juga tuh dia punya laporan keuangan. Nah, jadi kan bisa masyarakat bisa cek juga, bisa melihat juga seperti apa itu ya. Terima kasih. PLN itu kan perusahaan negara, terus monopoli pula. Jadi kalau dulu kita belajar teori ekonomi, nggak ada sejarahnya monopoli itu bisa rugi. Itu satu. Terus ya beginilah contoh citra BUMN. Kita tahu emang BUMN kalau nggak dikelola secara profesional memang ugal-ugalan lah. Dan utang Garuda, terus sekarang PLN juga utangnya banyak. Jadi sekarang problemnya tuh sebenarnya apa? Di audit. Terus kalau memang ada pejabat nggak bayar tagihan, umumin siapa pejabatnya itu. Karena kan kita juga tahu mereka tuh nunggak listrik nggak bayar. Sementara rakyat kecil kalau nggak bayar listrik cabut. Nah, diumumin ke publik. Jadi kita tahu, oh ini toh yang masalahnya. Jadi malu semua. Nah, PLN-nya juga bisa kelihatan profesional atau enggak. Nah, saya kira demikian. Ya, menurut saya PLN itu memang judulnya perusahaan listrik negara ya, tapi lebih tepatnya lebih cocok sebagai perusahaan distributor listrik ya. Nah, kenapa? Kebanyakan listrik dihasilkan dari pembangkit listrik swasta. Artinya kalau swasta itu pasti mencari untung. Nggak mungkin swasta itu nggak mencari untung. Nah, kalau mencari untung berarti kan biayanya kan jadi tinggi. Nah, PLN itu kan yang perusahaan yang menjual listriknya kepada rakyat. Nah, disitulah seharusnya PLN sebagai broker, lebih cocoknya broker di sini, lebih nggak gitu nggak gitu terlalu dirugikan ya. Seharusnya utang-utang itu nggak terlampau banyak.
kalau sebanyak seperti itu, saya juga heran juga kenapa bisa begitu. Karena listrik kan berasal dari swasta. Itu menurut pendapat saya. Semua perusahaan negara yang besar yang di set up atau berdiri sejak zaman Orba, semuanya sudah disetting untuk memberikan kontribusi besar, bukan kepada rakyat, bukan kepada negara, tapi kepada koruptor-koruptor yang berdiri di sekelilingnya dan menerima kontribusi besar, ya, seperti Petra yang di Singapura dan lain-lain, Garuda sama, itu semua memberi kontribusi besar kepada jaringan laba-laba binaan dari koruptor zaman dahulu. Sangat sulit. Kalau saya pikir satu-satunya cara mungkin semua jajaran dari direksi, komisaris, manajer, semuanya harus diganti. Yang disisakan di bawah aja. Yang di atas itu kalau belum diganti, diseleksi ulang satu persatu secara ketat luar biasa. Terima kasih. Ini informasi yang saya lihat dari teman saya. Itu PLN kan bikin produksi mesin-mesin produksi yang di seluruh daerah untuk pembangkit tenaga listrik. Tetapi karena mesinnya dari Cina nggak bisa nyala, nggak bisa berproduksi, makanya utangnya bejibum. Sementara itu udah dibayar duluan, tapi investasinya nggak balik modal gitu. Makanya itu proyek-proyek sebelumnya itu di PLN, saya harusnya diaudit lah. Itu banyak yang bermasalah semua. Terima kasih. Ya inilah, bisnis monopoli satu-satunya bisa rugi. Ini mah, aduh minta ampun, saya nggak tahu. Kita yang bisnisnya rebutan di pasar aja masih bisa untung. Karena mungkin sih monopoli nggak ada saingan gitu loh, bisa untung. Nah, ini PLN nih ATM-nya ini pejabat korup banyak tikus-tikus di situ. Makasih. Kalau bisa sih seperti PT Telkom dibikin persaingan bebas, Excel boleh masuk apa boleh masuk. Jadi dengan bersaing bebas itu bisa lebih efisien menurut saya ya, lebih efektif. Terus kalau bisa PT PLN juga diaudit dan kalau bisa jadi masuk ke PEJ gitu Bu ya, bisa efek supaya jadi lebih jelas gitu hanya. Terus yang kedua kalau bisa PLN juga jangan terlalu banyak energi fosil lah. Misalnya bisa menggunakan biogas atau dari sampah tuh yang saya dengar kata di luar negeri di Swedia apa di mana tuh sampah bisa jadi energi listrik. Siapa tahu bisa lebih efisien. Itu aja, makasih. Ya, kalau menurut saya sih memang dari dulu ya PLN ini selain utangnya banyak juga meruginya juga lumayan sih. Tapi ya mungkin karena memang dia perusahaan BUMN yang memang melayani masyarakat, mungkin ada sesuatu yang memang dia harus sedikit merugi. Tapi kalau utangnya segitu banyak, itu agak bingung juga sih, karena buat apa, dan juga kenapa nggak dibayar juga sama pemerintah kalau misalnya memang dia buat kewajiban masyarakat gitu loh. Dan yang pasti juga sudah beberapa direktur PLN kan juga korupsi, jadi ya mungkin juga gara-gara itu juga ya. Tapi ya mudah-mudahan yang baru ini enggak sih. Oke, terima kasih. Saya melihat ya, Garuda tuh merugi, utang 70 triliun. Krakatau Steel tuh, pabrik besi tuh merugi juga, berapa triliun tuh. Nah ini utangnya 700 triliun lebih, merugi juga, sering merugi. Wah ini udah bukan zamannya lagi begini nih, itu aja komentar saya. Menurut saya memang agak bingung juga, PLN di negara kita ini perusahaan monopoli. Industri swasta aja harus bayar royalti juga kepada PLN. Kalau masih punya utang segede, mungkin berdalih alasan karena subsidi kan dibayar semua pemerintah. Nah itu dia persoalannya. Dulu kalau nggak salah sudah lanjutkan pernah PLN sudah bikin proyek-proyek yang harus kontrol ini kontrol itu yang ya tidak banyak mubazirnya, yang bikin itu menjadi bengkak. Persoalannya itulah oknum dari pemimpinnya juga harus berani melakukan terobosan-terobosan yang out of the box supaya bisa penghematan agar pelaksanaan proyeknya jangan banyak yang dikolusi oleh oknum itu sendiri. Itu menurut saya. Itu. Terima kasih. Sebenarnya hutang PLN itu 600 triliunan. 450 triliun
jangka panjang dan 150 triliun jangka pendek. 450 triliun timbul karena tahun 2015 pada saat itu kalau nggak salah Sofian Basir atau siapa dirutnya yang PS-nya Menteri Rini itu membangun 35 giga yang mana menurut saya, dugaan saya, mereka itu tidak di planning matang-matang sehingga semuanya hutang. Pembangunan 35 giga semuanya hutang, dan hutangnya itu tidak bisa diambil alih oleh bank karena banknya sekarang nggak mau, karena yang dibangun adalah pembangunannya menggunakan batu bara, sementara bank-bank sekarang kan tidak mau untuk membiayai batu bara. Itu persoalannya sebenarnya. Makanya cara pilih dirut dan cara pilih menteri kalau yang nggak bener ya gitulah. Makasih. Iya, perusahaan negara kan banyak utang tuh. Serahkan aja sama negara lain yang kelola. Negara masih bisa terima pajak daripada negara malah store penyertaan modal, utang banyak, kontraknya dimahal-mahalin. Mendingan serahkan negara lain yang kelola gitu loh. Makasih. PLN, Garuda, Pertamina sejak puluhan tahun itu memang jadi sarang koruptor ya. Jadi saya kira kita nggak heran lagi lah kalau utang membeludak seperti itu, ya udah pasti dari korupsi lah, nggak ada yang lain deh itu. Modusnya aja yang bermacam-macam, tapi saya kira itu BUMN, tempat lahan korupsi, jadi ATM para pejabat, ya itulah komentar dari saya, terima kasih. Kalau saya memperhatikannya begini, ini kementerian kita ini, Pak Menteri ini kemana ya, Menteri BUMN ini? Masa ia tidak melihat masa depan BUMN-nya, bahkan utang-utang BUMN-nya, dari Garuda, termasuk PLN, Krakatau Steel, dan semacamnya. Nah, ini perlu diselidiki juga ini. Kenapa Menteri juga tidak ada membuat semacam sistem atau apa yang untuk mengurangin, bahkan supaya utang-utangnya ini juga tidak makin membengkak gitu. Jadi berharap audit sampai sedetail-detailnya dan transparan sehingga terbuka semua siapa dalangnya semua. PLN ya benar seperti penerapan sebelumnya ya rekan-rekan, bahwa berbagai perusahaan monopoli sebenarnya seperti suatu bangunan yang lucu. Kenapa tidak bisa menghasilkan profit? Itu pertama. Yang kedua adalah pengalaman saya sendiri ketika menemukan ya di tempat lapak-lapak yang barang bekas. Di sana itu ada koilan ya, rolan besar, peti-peti kayu yang di dalamnya itu adalah kabel-kabel besar. Semuanya itu dikeluarkan ya, itu kalau hari ini ada yang mendengar ya, dikeluarkan oleh orang PLN dengan modus atau apa saja. Padahal itu masih kondisi bagus gitu loh. Itu ratusan ton itu ada ya. Nah itu kondisi bagus, kalau bisa dikeluarkan, di mana itu coba? Itu duitnya itu mengerikan ya. Jadi saya mendukung bahwa audit harus sedetailnya dengan lembaga independen yang berwenang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.